Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Kali ini kita akan membahas sedikit yang agak santai ya rekan-rekan ya, tapi banyak sekali yang ditanyakan tentang hal ini dari rekan-rekan sekalian. Banyak banget yang sering menanyakan di kolom komentar itu mengenai pertanyaan ini, yaitu sebenarnya pakai apa untuk mengunci ataupun memasang bajaringan. Yang bagus itu pakai rivet ataupun pakai skrup ataupun pakai bolt roofing. Nah, itu paling banyak yang ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian di kolom komentar video Tukang Jadi-Jadian. Akan saya jawab dan akan kita bahas satu persatu ya rekan-rekan ya. Kita akan bahas sesuai dengan apa yang saya tahu. Mungkin nanti ada yang salah atau kurang pas rekan-rekan, yang mungkin lebih tahu, yang mungkin lebih sering memakainya, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar bagaimana pendapat dari rekan-rekan, supaya nanti kita bisa sharing pengetahuan buat rekan-rekan sekalian yang mungkin sedang belajar ataupun sedang mencari tahu tentang hal ini. Baik, di depan saya ini sudah ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk mengunci ataupun merakit bajaringan. Yang pertama di sini adalah skrup ya rekan-rekan ya. Skrup ini modelnya skrup gypsum atau drywall. Kemudian yang kedua adalah paku rivet. Ini paku rivet sering saya gunakan juga. Dan yang terakhir yang biasa disebut sebagai bolt roofing atau baut bajaringan. Seperti ini ya rekan-rekan ya. Ketiga jenis bahan ini sering banget saya pakai, tapi memang saya sering gunakan di spesifik yang berbeda-beda. Jadi kalau butuh yang kuat pakai ini, kalau butuh yang bagus pakai ini, butuh yang rapi pakai ini. Jadi berbeda-beda ya rekan-rekan ya. Karena dari ketiga jenis bahan ini mempunyai tingkat kesulitan saat pemasangan juga. Jadi kita bisa menentukan beban yang kita pasang, kemudian nanti kerapiannya dan juga kecepatan saat kita pengerjaannya. Jadi kita juga dapat menghemat waktu, tapi kita tidak mengabaikan dari kekuatan bahan dari ketiga ini. Ketiga bahan ini biasa saya sering gunakan untuk memasang bajaringan ya rekan-rekan ya. Bajaringan itu ada dua yang sering saya pakai, yaitu kanal C bajaringan. Terus yang kedua adalah hulu bajaringan. Dua-duanya ini mempunyai dua fungsi ya rekan-rekan biasanya. Contohnya untuk kanal C bajaringan ini biasanya kalau yang konstruksi berat itu buat kuda-kuda atau rangka atap ataupun sebagai rangka kanopi, dia yang menahan beban utamanya itu menggunakan kanal C bajaringan. Tapi kanal C bajaringan ini juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk membuat perabotan di rumah, seperti membuat rak ataupun membuat seperti dudukan ataupun penyangga, itu menggunakan kanal C ini juga bisa. Bahkan untuk membuat meja kursi pun bisa. Nah, ini nanti berbeda untuk penggunaan dari skrup ataupun baut serta rivetnya. Sekarang kita bahas untuk yang dari kekuatannya ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan mencari yang kuat, rekan-rekan sebaiknya menggunakan baut roofing. Contohnya ini harus dipakai saat kita membuat rangka rumah ataupun rangka kanopi untuk penyangga beban yang berat. Ini kita menggunakan baut roofing. Kenapa menggunakan baut roofing? Karena memang ini didesain untuk menahan beban yang berat. Dan untuk kepala dari baut roofing ini dia penampangnya lebih lebar, jadi bisa menahan beban lebih kuat. Dan memang untuk baut roofing ini kelemahannya adalah dia kepalanya besar ya rekan-rekan ya. Jika kita gunakan untuk bahan yang akan kita buat kerajinan, seperti kalau kita membuat meja, kita membuat rak yang kecil saja, kemudian rak pot seperti itu, kursi dan meja, kita akan kurang bagus jika menggunakan baut roofing seperti ini. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jika kita membutuhkan yang lebih rapi lagi, kita harus menggunakan paku rivet. Jadi sebenarnya tidak ada yang baku ya rekan-rekan ya. Kita bisa sesuaikan saja. Kalau saya untuk beban berat seperti rangka kanopi, kemudian rangka atap dan pemasangan reng segala macam, kita harus menggunakan yang baut roofing. Ini proses pemasangannya juga cepat. Kemudian
Untuk yang paku rivet ini kita gunakan untuk membuat benda-benda ataupun perkakas ataupun perabot yang membutuhkan kerapian, seperti kita membuat kusen, membuat pintu dari baja ringan. Ini menggunakan paku rivet seperti ini. Jadi nanti hasilnya lebih rapi, dan sebenarnya ini juga kuat ya rekan-rekan ya, karena dia akan dijepit. Tapi untuk kekuatan yang paling maksimal memang menggunakan baut baja ringan. Tapi karena ini kan berbeda kegunaan ya. Terus itu masalah kanal baja ringan. Sekarang kita beralih ke hulu baja ringan. Hulu baja ringan ini juga ada dua ya rekan-rekan ya. Biasanya hulu baja ringan itu dipakai untuk pembuatan rangka plafon. Sebenarnya awalnya dulu memang paling sering itu digunakan untuk pembuatan rangka plafon. Nah, untuk pembuatan rangka plafon ini memang yang paling cepat dan paling efektif adalah menggunakan skrup. Skrupnya modelnya skrup drywall seperti ini ya rekan-rekan ya, skrup drywall. Dan pemasangannya juga bisa menggunakan mesin bor cordless ataupun bor biasa seperti ini. Jadi untuk pemasangannya agak lebih cepat. Memang ini tidak begitu rapat ya rekan-rekan ya, untuk di bagian hulunya itu tidak begitu rapat, tapi karena konstruksi dari rangka plafon itu saling menyambung dan menempel di bagian pinggir tembok dan di tengahnya itu saling mengunci, ini juga tetap aman digunakan untuk pemasangan rangka plafon. Kalau kita menggunakan rivet bisa akan lebih kuat, tapi untuk proses pemasangannya akan lama banget karena kita harus bor dulu kemudian baru kita rivet. Dan untuk menggunakan rivet, menguncinya pakai tang rivet itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk konstruksi sebuah rangka plafon. Jadi untuk rangka plafon paling cepat adalah menggunakan skrup baja ringan seperti ini. Dan untuk skrup baja ringan ini juga tidak efektif kalau kita gunakan untuk hulu baja ringan, tapi kita membuat seperti rak sepatu, kemudian membuat seperti meja ataupun kursi yang kecil, ini tidak cocok banget ya rekan-rekan ya, karena nanti kepalanya akan nongol, kepalanya ini akan tidak rata dan tidak rapi dan tidak kencang juga, karena untuk kursi dari hulu baja ringan ataupun meja dari hulu baja ringan itu dia konstruksinya tersendiri, tidak nempel di tembok, jadi akan berisiko untuk goyang. Beda dengan kita menggunakan paku rivet. Kalau paku rivet ini dia modelnya menjepit, jadi plat tipis yang di hulu baja ringan itu akan terjepit sehingga akan lebih kuat. Dan jika kita menggunakan baut roofing di hulu baja ringan, ini juga tidak akan bisa bagus, tidak akan bisa kuat, karena dari hulu baja ringan itu rata-rata tipis ya rekan-rekan ya, hanya 0,2 sampai sekitar 0,3 mm, dan ini biasanya tidak akan kuat jika kita gunakan baut roofing ini di hulu baja ringan, karena dia tidak tebal untuk platnya sehingga tidak dapat mengunci dengan bagus di bagian hulunya. Kemudian ini kepalanya juga terlalu besar, jadi tidak bagus kalaupun dilihat. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Kemudian saya balik lagi ke skrup tadi. Ini kepala skrup ini saat digunakan di bagian saat kita memasang plafon itu memang tidak rapi ya rekan-rekan ya. Nongol, kelihatan nongol, tidak bisa rata. Tapi kalau rangka plafon kan memang didesain dia tidak kelihatan dari bawah ya. Jadi memang menggunakan skrup seperti ini akan lebih efektif dan lebih cepat untuk pengerjaannya. Jadi memang dari ketiga bahan ini berbeda-beda untuk fungsi penguncinya. Pada intinya, pada kesimpulannya ya rekan-rekan ya, kalau kita ada rekan-rekan yang nanya, ya kita sesuaikan saja dengan pekerjaannya atau dengan bahannya. Secara umum sih kalau baut roofing seperti ini, baut roofing untuk baja ringan ini digunakan untuk konstruksi rangka rumah, rangka atap, kemudian rangka kanopi, kemudian untuk beban berat. Sedangkan untuk kerajinan-kerajinan seperti perkakas perabot rumah sebaiknya menggunakan paku rivet seperti ini. Hasilnya lebih rapi dan sebenarnya juga kuat, tergantung dari besar kecilnya rivetnya. Kalau rekan-rekan butuh yang
lebih kuat menggunakan rivet yang diameternya lebih besar, atau untuk benda-benda yang agak kecil rekan-rekan bisa sesuaikan untuk rivetnya menggunakan yang kecil. Jadi ini lebih fleksibel. Kemudian kalau untuk skrup ini rata-rata digunakan untuk pemasangan rangka hulu baja ringan di plafon. Sebenarnya kalau masalah kepraktisan dan kerapian, yang menang adalah paku rivet ya rekan-rekan ya. Paku rivet ini paling rapi. Kemudian kalau dari segi kepraktisan ini paling tidak praktis, karena proses pemasangannya harus kita bor dulu, kemudian baru kita kunci menggunakan tang rivet ataupun rivet adapter seperti itu. Kemudian kalau yang paling praktis untuk pemasangannya adalah baut roofing dan skrup. Cuma kalau dari segi paling kuat adalah baut roofing atau baut baja ringan seperti ini. Cuma untuk segi kerapian, kalau untuk kerajinan ini kurang rapi ya, karena kepalanya terlalu besar. Oke, saya rasa seperti itu ya rekan-rekan ya, pembahasan kita mengenai skrup, paku rivet, dan baut roofing untuk aplikasi di bahan baja ringan. Semoga dapat menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kemarin yang menanyakan mengenai 3 bahan ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.